Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan konten yang terakhir kemarin ya. Saya menyampaikan cara mudah untuk mencari atau mendeteksi sel yang rusak untuk aki kering ya. Jadi ada beberapa tanda yang bisa kita rasakan maupun yang kita lihat. Dengan tanda-tanda seperti ini pastikan aki rusak ringan. Maka kita bisa melakukan cara pembongkaran juga pembongkaran yang ringan. Tandanya voltase tinggi ya, masih 10 atau bahkan 12. Ini menunjukkan kerusakan ringan. Bisa hanya retak saja, retak konektor antar sel seperti ini, atau di bawah kakinya ada yang retak satu atau biasanya satu yang sering. Dengan catatan 1 tahun pembuatannya juga masih cukup muda ya, misalkan 1-2 tahun. Nah, ini masih cukup muda. Ini kode pembuatannya 2019 kalau saya memahami, K0190 setelah seri yang sebelumnya. Ini menunjukkan tahun pembuatannya 2019. Oke teman-teman, jadi tanda yang kemarin saya sampaikan adalah kalau beban ini disudutkan di sini, angkanya ambles atau hilang, maka terjadi kerusakan ringan, retak saja. Misalkan tanpa sisa ya, 1 atau 3 volt aja ndak ada, langsung lap itu, berarti ini kerusakan ringan. 10 volt, 10,1. Ini hanya terjadi retak. Tadi saja 9, kok ini 10,1. Jadi di dalamnya ada kerusakan retak. Dan kerusakannya sederhana, hanya disolder ulang biasanya sudah sembuh. Nah, ini tahun pembuatannya masih masuk, kemudian dites beban, sudutkan seperti ini, voltasenya hilang ya. Terus di beban tidak ada terlalu percikan apinya, tidak terlalu kelihatan, biak seperti itu. 10,1 seperti ini, habis ya. Ini berarti kerusakan ringan. Oke, kita coba untuk buka ya. Kita lihat ya, apa benar. Kalau diliraba ya, yang panas daerah mana? Daerah sini, daerah tengah. Ya, berarti kerusakannya di wilayah tengah. Kita buka ya, saya pause dulu. Ya, ini sudah dibuka. Aki sudah saya buka ya. Seperti ini kerusakannya. Tanda-tandanya dari sini. Nah, ini ada tanda-tandanya kerusakan. Ini seperti tepung putih-putih, ini tanda korosi. Ada sel yang korosi di tengah, di wilayah tengah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini di sini ini. Lalu tutupnya begini, begini. Di sel 3, 1, 2, 3. Nah, di lubang ini. Di lubang ini terjadi korosi. Kalau dilihat di dalamnya langsung kelihatan di sana. Di sana ada putih-putih seperti kapur. Ini rusak. Terus gimana Mas? Ya kita uji saja. Kita uji pakai, karena habis kalau kita tes antar sel, antar kutub min sama plus, habis nggak bisa nyala ya, nggak bisa nyala, nyalanya kecil sekali. Maka dicari ini karena terjadi apa ya, sambungannya nggak maksimal ya, kadang nyambung kadang nggak nyambung. Seperti ini biasanya disudutkan di sini, nyalanya terang, itu nyala terang, nyala terang. Di sini bisa kelihatan ya, nyalanya. Di sini bisa nyala. Kemudian kalau dari sini kita hubungkan ke sebelah ini nggak mau nyala, Kalau di sebelah sini mau nyala, mau nyala ya. Di sebelah sini mau nyala, di sini nggak mau nyala. Berarti keretakannya di sini nih, di sambungan ini. Dengan ini mau nyala, ya itu. Dengan sebelah sini kanan, walaupun ini kan satu rangkaian ya, ini nggak mau nyala. Jadi kerusakannya retak di sini ini.
tinggal apa ya, ini letak di sini, ini tinggal di cutter, set set, dan di jumper udah, jumper ini sama sini udah cukup kuat. Jadi sederhana itu ya. Nah, ini belum bisa mampu nyala, nyalanya belum maksimal. Sekarang coba kita bersihkan ini dan di jumper nanti berapa volt. Ini keluarnya masih berapa volt ini? Keluarannya masih berapa volt bro? Iya, ini terdeteksi 10,1 ya. Oke, 10,1 nanti setelah saya jumper atau setelah disolder keluar berapa, dan masih sisa berapa kalau diuji beban. Saya off dulu, nanti disambung dengan video setelah saya bersihkan dan saya solder ya. Oke, ini cara membuang sekatnya ya. Jadi sekatnya ini kita buang dan kita sambung dengan cutter seperti ini bisa. Pelan-pelan ini terus disambung. Dengan solder 200 watt bisa, 60 watt 2 juga bisa. Kalau saya menggunakan solder diesel ya, busi diesel ya. Dan harus nunggu kering karena ini diisi air ya. Biasanya ngering kan cukup makan waktu. Kalau tidak ada head dryer. Apa penting jangan sampai diisi air dulu untuk untuk aki, karena akan menyulitkan kerja servis. Butuh waktu betul untuk mengeringkan. Oke, permukaannya harus bersih mengkilat. Nah, ini cukup disambung sini sama sini itu ya. Oke, dilanjut ya, disambung konektornya dengan tenol seperti ini, yang sudah kita rangkap 3 untuk solder. Saya menggunakan solder ini solder busi. Kalau untuk nyambung kayak gini ya, kalau aki mobil ya pakai itu solder arang yang lebih efektif ya. Ini masih basah, agak basah selnya karena air, diisi airnya. Ini sampai betul-betul leleh ya ini. Kanan kiri di solder, baru dikasih sambungan. Pakai solder kalau enggak 200 watt, 60 watt bisa 2 biji, karena 1 biji kesulitan keringnya, enggak mampu nempel. Efektif ya kalau menggunakan solder gini ya, ini lekat saudara-saudara, langsung disambung pakai yang begini ya. Ini tenolnya tenol bikinan sendiri ya. Nanti habis ini saya cek berapa kuat ngangkat beban atau tidak. Oke, seperti ini. Sambung ya. Bismillah. Kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan. Harus betul-betul rekat. Nempelnya betul-betul nempel. Oke, seperti ini. Panas ya, panas sampai di atas. Oke, ini sudah selesai. Saya sambung. Dan sekarang kita ukur ya, apakah sambungan ini berpengaruh dengan voltase dari awal tadi. Ini apa adanya ya, kita coba ukur. Tadi 10,1, sebelum dicoba-coba bahkan 9, sekian, tapi hilang voltasenya saat diuji coba hilang.
Ini wow, masih tinggi nih. Setelah disambung ternyata 12,6. Ini kalau semuanya normal saudara-saudara, 12,6 itu ya kuat angka starter lah ya. Asal kita uji beban ini tersisa minimal 5 volt ya. Dengan ini 5 volt kuat untuk revo. Kalau untuk matic ya 7 volt tersisa saat uji beban ya. Ada yang tanya, Pak siapa? Sebenarnya berapa volt mas untuk kuat starter? Jadi gini saudara-saudara, terkadang 12,6, 12,8 pun nggak kuat kalau selnya ini ada yang lemah. Jadi ampernya berkurang, voltasenya tetap. Sebaliknya kalau misalkan 10,5 saja kuat angka starter untuk motor-motor tertentu. Misalkan ada satu yang rusak seperti ini, terus di jumper. Yang sel 5, 1, 2, 3, 4, 5 misalkan masih bagus-bagus semuanya. Di jumper 1 ya masih kuat buat starter, hanya agak berat, kereng seperti itu. Nah, jadi 10,5 pun kuat angka starter kalau ampernya maksimal, sambungannya bagus ya. Ini jadi bukan patokan voltase 12 belum tentu angka starter. Nah, ini dengan stick pas ini bisa untuk mengetahui ini kuat angka starter atau tidak ya. Ini saya uji beban, saya kecilkan dulu biar kelihatan ya. Ini beban ya, beban. Ini kutub min yang di beban. Nah, ini ada sisa berapa? Dari 12, volt, misalkan dia sisa 4 volt, 4 volt saja saudara-saudara. Berarti dia apa namanya bisa angkat starter. 4 volt saja saat uji beban. Oke, 12,6. Saya sudutkan ya. 1, 2, 3. Dia masih 10. Nah, bagus banget ini ya. Ini yang nyerviskan orang, saya tulis di casingnya itu. Saya sudutkan 1, 2, 3. Masih 10,4. Ini kualitasnya masih baru. Jadi yang lainnya masih cukup steady sekali, masih sangat-sangat ideal selnya. Kerusakannya hanya di sambungan ini tadi. Wong 5 saja sisanya masih kuat, 5,5 itu buat starter. Apalagi 1, 2, 3 ya, saya cek lagi. Ini yang cek yang ketiga. Tidak usah lama-lama ya, 1 detik udah cukup. 1, 2, 3 tek ya, 10,4, 10,5. Ini masih bagus ya. Kalau saya jual ini berapa? Ini di saya kalau TT-nya, kalau voltasenya masih sekian ya, 10, ini. Saya biasanya TT-nya 70.000, garansi 6 bulan. Nah, karena apa? Masih bagus, kondisi selnya masih cukup mantap. Jadi uji beban kok 10 volt ya. Berarti mantap. Ini di yang keempat. Di yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 10,3, 10,4. Oke. Ini selnya masih seperti baru. Masih seperti baru. Dari alat ini maka saya berani menggaransi pada konsumen saya ini 6 bulan. Karena apa? Saya tes masih normal semua. Begitu 10 volt ya, atau 9,5 volt, ini aki loh, tidak dipakai sudah berapa minggu misalkan. Tadi saat belum disambung hanya menunjukkan 9,8 atau 10,1 saat diuji. Dan setelah disambung kayak begini, di jumper sel yang retak tadi 10, sekian. Ini kualitasnya masih sel baru. Oke, itu saja ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semuanya diberi kesehatan Allah SWT dan teman-teman semuanya bisa dilancarkan, senantiasa dilancarkan rezekinya dan dimudahkan. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.